Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para sahabat YouTube yang berbahagia, hari ini wacana seputar info selayar kembali hadir di hadapan sahabat semua untuk menampilkan satu diskusi dengan topik selayar sebagai pusat kawasan industri perikanan terpadu. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Hadi Makawaru, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang akan menjadi narasumber utama kita di dalam mendiskusikan bagaimana selayar sebagai kawasan industri perikanan terpadu yang akan diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Baik, kita langsung saja bincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi Pak Kadis. Pagi-pagi Pak. Terkait dengan salah satu pilar dari 3 pilar utama pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu bagaimana mewujudkan Selayar sebagai kawasan industri perikanan terpadu. Sampai dengan saat ini, sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di dalam mewujudkan KIPT ini, Pak? Silakan Pak Kadis. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan kawasan industri perikanan terpadu, bahwa hal ini menjadi salah satu pilar dari 3 pilar pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021-2026 yang akan datang. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan bahwa progresnya sudah sejauh mana KIPT hingga saat ini, perlu saya sampaikan bahwa yang kita sudah lakukan, yang pemerintah daerah sudah lakukan adalah yang pertama sudah ada studi kelayakan lokasi, dan itu menempatkan lokasi industri perikanan terpadu di Hangkoang, Desa Loak, Kecamatan Pontoskuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melaksanakan penyusunan master plan, jadi tata letak bangunan yang kita rencanakan dalam kawasan industri perikanan dimaksud. Sekira itu, Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Kadis. Kemudian karena ini adalah satu kawasan, kira-kira luas lahan yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan untuk membangun kawasan ini di kawasan di Hangkoang itu berapa kira-kira Pak Kadis? Jadi sesuai dengan master plan yang telah kita susun, bahwa kebutuhan lahan kurang lebih 50 hektar, dan semua pemilik lahan dari yang 50 hektar itu sudah menandatangani sudah pernyataan bahwa pemilik lahan bersedia untuk dibebaskan lahannya kalau seandainya pemerintah daerah akan mengalihkan haknya menjadi lahan Pemda. Dan terkait dengan ini, sebetulnya keseriusan Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, di tahun anggaran 2019 yang lalu sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan lahan, tapi setelah kita telusuri terkait dengan aturan main untuk pengadaan lahan ini, ternyata kita ada benturan, Pak. Karena pengadaan lahan di atas 5 hektar, sekali lagi saya sampaikan, pengadaan lahan di atas 5 hektar, ini harus persetujuan gubernur, karena kewenangan kabupaten untuk pengadaan lahan cuma 5 hektar. Nah, untuk untuk persetujuan gubernur juga sudah berapa kali kita upayakan yang lalu, cuma masalah kemudian karena ada di peraturan
ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ternyata di aturan tersebut lahan untuk kawasan industri belum termasuk di aturan itu, sehingga ini menjadi hambatan. Dan alhamdulillah setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada turunan dari undang-undang tersebut, yaitu PP 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan ternyata di PP tersebut telah mengakomodir bahwa kawasan industri itu adalah termasuk bagian dari kepentingan umum. Nah, persoalan kemudian karena ini yang menjadi persoalan kita ke depan, karena PP ini telah terbit, cuma Permendagri tentang pedoman nomenklatur pelanggaran itu tidak mengakomodir ini untuk diturunkan sampai ke daerah kabupaten kota. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kita ke depan, karena PP ini sudah mengatur bahwa kabupaten kota bisa membebaskan tanah, dan kawasan industri sudah termasuk salah satu dari kepentingan umum itu. Iya, sekira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk bincang-bincangnya hari ini. Saya kira kita padakan sekian, Pak Kadis. Karena saya yakin bahwa Pak Kadis juga sibuk hari ini. Apalagi hari Jumat ya, persiapan untuk ke masjid untuk salat Jumat. Terima kasih Pak Kadis. Iya, makasih Pak Supradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.